Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya oplok kotokannya ya, mixer Yamaha MG82CX. Ini rusaknya untuk mic 1 atau yang satu ini ya. Ini suaranya seperti serak-serak gitu ya, serak-serak, dan ya seperti apa ya, sember serak gitu ya. Ya, cek tes. Kalau di sini ini enggak terlalu terdengar ya. Maksudnya pakai mic itu tidak terlalu terdengar. Saya cek tes. Ini kan pakai kompresor gitu ya. Ini kalau kita bandingkan yang tanpa pakai kompresor ya kencang ini ya. Cek tes. Banternya banter ini. Cek tes. Dibanding ini ya, tes cek seperti mendem gitu ya kalau pakai kompresor ya, seperti itu ya amannya. Cuma yang ini yang jelas terasa bermasalah itu yang channel 1. Kalau kita pakai musik, nah itu terlihat banget di sini ya suaranya ya, besar-besaran. Jadi seperti serak gitu ya. Seperti apa ya, sember atau serak gitu, serak. Nah, kalau ini enggak ini ya. Nah sini channel 2 aman itu ya, channel ini aman. Nah, ini banter banget ya. Nah, ini padahal sudah saya open ya. Nah, ini ya dia kecil ya. Mic ya. Yang ini yang itu. Nah, seperti bergetar gitu ya suaranya. Jadi enggak apa namanya, suaranya tidak bersih gitu ya. Nah ini kalau seperti ini ya kemungkinan masalah ada ya pada IC-nya, biasanya seperti itu ya. Nanti kita cek dulu ya, buka dulu. Akan saya buka dulu. Ini mixer ini memang agak membagongkan, bongkarnya harus buka semua. Ini kita buka gitu ya, sekutnya karena dari depannya, bawah nggak bisa gitu ya. Oke ya, bongkar dulu. Kalau kecurigaan saya kemungkinan masalah di IC-nya gitu ya, paling sering ya pengalaman seperti itu. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, di sini sudah saya buka. Nah, seperti ini. Nah, tinggal dicek aja ya, dicek IC-nya gitu ya, bagian gennya di sini ya. Ini ke sini ya. Di sini. Nah, ini kalau ini kan mono ya. Mono itu satu IC untuk 2 ya. Ini kanan kiri. Nah, ini kanan kiri gitu ya. Atau channel 1, channel 2, ya, ini satu IC. Kecuali yang ini satu. Kalau yang ini buat 2. Tapi yang stereo ya ini satu IC ya untuk satu channel gitu ya, seperti ini ya. Nah ini kalau ketika saya play musik ya, itu kelihatan banget yang sini, yang channel 1 itu kelihatan serak gitu ya, suaranya nggak solid gitu ya. Yang sebelah itu normal tapi kecil, sama ini juga kecil. Kalau dibandingkan dengan ini suaranya besar yang ini ya. Yang ini jadi kemungkinan rusak IC. Kalau rusak IC, walaupun hanya pincang satu yang kanan atau yang kiri aja, itu tetap akan mengganggu ya channel satunya ya, biasanya seperti itu kalau memang IC-nya itu ya yang rusak. Oke, langsung aja ya, saya cek di sini. Kita cek aja seperti biasa ya, op-amp cek kaki outputnya, kaki 1 dan 7. Karena ini bunyi semua ya, supply nggak perlu kita cek ya, kecuali nggak bunyi gitu ya. Nggak bunyi satu channel tuh ya, cek supply-nya dulu, supply IC-nya maksudnya ya. Oke, di sini langsung aja cek di kaki sini ya, berarti sebelah sini kaki 7 tuh di sini. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya di kamera. Ya, terkadang saya nggak memperhatikan kamera, ternyata nggak kelihatan gitu ya. Nah ini dia, bocor 11,35, pantesan nih ya. Sekarang yang ini kaki 1.
Nah ini juga Suloyo ya. Nah, ini jelas ini ya, IC-nya rusak karena yang sana juga pincang. Nah, seperti yang saya bilang, tapi nggak parah ya, nggak parah karena dia bunyi, nggak serak, tapi kecil. Sama di sini kecil, tapi dia suaranya seperti ya nggak anu lah ya, nggak sember-sember sedikit ya, kayak pecah-pecah gitu ya. Ini 1,8. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya, yang sana, yang normal itu, nah ini 0, ya. Wah ini testernya kadang bikin bingung kalau orang tunjukkan. Kalau saya jelas baca ya milivolt gitu ya. Ya biar enaknya ya sini aja lah ya. Saya posisikan fix puluhan volt gitu ya. Nah, 11 1 kalau ini tuh 0 ya. 0 ini 0 ya. Normal 0 ya. 0 ya. Seperti itu. Tapi kalau kalian ngecek seperti ini, mau membandingkan itu ya apa namanya posisinya ya, posisi kontrolnya atau ini potensinya semua disamakan ya, seperti ini ya. Atau ini kalian besarkan semua seperti itu, gainnya dikecilkan kalau untuk membandingkan ya, biar tahu bagian mana yang bermasalah. Oke, ganti dulu ya. Nanti dulu ngapas IC SMD seperti ini, nggak perlu pakai blower ya. Nah, bisa juga pakai blower kalau tersedia blower. Kalau saya harus mengeluarkan gitu ya, harus mengeluarkan alat gitu ya, yang ada aja lah ya. Oh ada lemnya, agak susah. Oke. Oke ya, ganti dulu ya nih. Saya ambil IC-nya dulu. Tuh ini jadi ya, pas. Oke, saya ambil IC-nya dulu ya. Carikan dulu IC-nya, masih punya stok enggak? Oke ya, IC-nya ya. 10M, 12M. 4558 ya. Kalau saya ready-nya selalu 4558. Bisa enggak saya? Nggak besar ya, nggak besar sih. Oke, pasang dulu. Oke ya, sudah terpasang, udah betul plus minusnya. Oke, kalau terbalik ya paling pecah itu ya di sini. Oke, cek lagi pasang. Oke, cek tes kebocoran. Tes kebocorannya. Nah masih ya. Oh, saya ganti IC ternyata masih. Nah kalau seperti ini ya, artinya ada faktor lainnya. Nah masih ya, ini juga masih. Nah ini mencurigakan ya, IC udah diganti. Nah biasanya itu kalau seperti ini adalah komponen sekitarnya. Bisa transistornya sini, transistornya, atau resistornya sekitar rangkaian ini. Nah ini udah ganti masih sama ya. Oh, saya lihat di sini. Tuh masih ya. Berarti bukan faktor IC. Oh, ini di transistornya ini tuh terjadi mencurigakan ini ya. Ini 11, ini 11. Nah, ini saya akan cari dulu penyebabnya, karena harus metani satu-satu resistornya ya, cek nanti bandingkan dengan yang sini. Transistornya ya dicek dulu, karena ini harus metani menurut nggak bisa langsung ketemu gitu ya. Nah ini di inputnya sini bocor nih, inputnya sini bocor yang urut ya. Nah, ini 10 volt, di sini 10. Nah sebentar, ini 10, ini 11. Oke, saya akan oprek-oprek dulu, cari dulu satu persatu, cek resistornya, transistornya itu ya, karena agak sulit ini ya, cek satu-satu. Oke ya,
Di sini akhirnya ketemu tersangkanya. Jadi ternyata bukan IC-nya ya. Indikasinya IC-nya bocor, tapi setelah lakukan penggantian IC ternyata bukan IC-nya. Nah, terus selanjutnya apa Mas? Kalau udah seperti itu ya rangkaian sekitarnya ya, cek resistornya. Nah ini ya, ini saya cek supply-nya dulu. Sebelum saya colokan dulu. Nah, nih colokan dulu, supply-nya masuk ya 15. Nah di sini kaki 7. Tuh, awal bocor 11, sekarang sudah 0 ya. Termasuk yang sini 1,1 sekarang jadi 0 ya. Udah oke. Nah, ini masalahnya di mana? Ini saya matikan dulu. Nah, tersangkanya di sini. Ya. Ini saya zoom dulu, kalian lihat di situ. Nah, di situ ya. Di sini ada resistor besar ya, SMD besar, ini besar. Nah, ini 27 kilo. Nah ini yang satu nih, ini saya zoom dulu ya. Jadi ada dua, cuma yang satu ini tadi mana pas saya pergantian ini ya mencolot. Nah yang sebelah sini yang tegangannya 1,1 ini saya cek ya resistornya ya, ngeceknya harus dilepas ya. Jadi kalau saya cek banding-bandingkan, karena ini dua-duanya bermasalah ya, jadi saya nggak bisa membandingkan pastinya ya, tentunya lepas dicek. Nah, kalau nggak masalah pasang lagi. Kan di sini ada nilai komponennya masih terbaca ya, di bodinya itu ya masih terlihat. Jadi masih bisa ketahuan itu berapa nilainya. Jadi sebelum copot itu kalian lihat dulu angkanya berapa gitu ya. Nah ini ya, untuk ini yang saya lepas nih, yang satu mencolot nggak tahu kemana. Yang di sini yang bocor 1,7 atau 8 ya kalau nggak salah, itu dia nilainya molor ya. Jadi nilainya molor ya, jadi 32 kilo, aslinya 27 kilo, jadi molor. Tapi yang bocor 11 volt di sini ya, yang sini itu malah putus ya. Jadi ketika saya cek tes di sini itu sepertinya normal ya, sama ya, normal. Tapi setelah dilepas baru ketahuan bahwa dia putus gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kasus-kasus seperti ini mixer gitu ya, enggak hanya mixer ya, tapi yang banyak sekali tanya ke saya mixer. IC-nya saya cek bocor Mas. Ya langkah pertama paling gampang adalah lepas IC-nya dulu, ganti IC-nya dulu kalau punya stok ya. Kalau masih ya rangkaian sekitarnya. Ya, ini yang kalian cek resistornya ya, transistornya ini ya. Transistor ini saya cek biasa normal ya, normal. Saya lepas juga ya transistornya, ini ada bekas lepasan juga. Saya lepas ya normal gitu ya. Baru ini resistornya ternyata ini ya molor gitu ya. Yang satu putus, yang satu molor gitu ya, atau apa namanya ya, nilainya udah berubah gitu ya. Nah ini coba aja nih, saya coba ya suaranya. Tentunya mestinya harusnya kanan kiri ini sudah sama ya, sama kerasnya dengan yang ini. Ini saya buka aja, open aja compressnya, saya kecilkan. Ini buka aja seperempat gitu ya, bukan seperempatnya, lebih dari itu. Coba musiknya saya on kan gitu ya, ini saya buka setengah itu, saya close dulu. Ini harusnya sudah normal. Kita coba musik aja ya Pak. Kalau terasa banget itu ketika pakai musik ya, kalau mic itu nggak terlalu terasa sebetulnya ya. Kalau secara gini saya dengarkan bisa ya, cuma saya kalau di kamera saya ragunya apakah dia bunyi atau enggak gitu ya. Nah ini ya tuh, suaranya agak keras nih. Ini saya buka sama ya. Nah segini sudah nggak ngeprek atau seperti putus-putus ya. Nah ini udah sama semua ini. Nah, kalau di awal tadi ini saya dengan skala yang sama, ini saya close ya. Saya buka itu ya kompresor. Kalau saya gini kan dia kecil. Nah ketika ini sama ini saya bandingkan, itu lebih keras ini ya. Nah, jadi lebih banternya lebih banter yang sini.
ini lebih kecil ya, lebih kecilnya ya kecil banget ya dibandingkan dengan yang ini ya, seperti itu. Kalau sekarang ini udah normal nih. Suaranya sudah enggak anu ya, kayak gitu ya, seperti apa ya, ya anu lah ya, patah-patah gitulah ya. Nah, yang jelas suaranya itu bukan ngeprek ya, prek tapi bukan, tapi seperti ya apa, nyendat gitu ya. Nah, ini sekarang udah normal nih, udah normal nih. Nah, besarkan pun kayaknya udah enak nih ya. Udah sip nih. Nah, udah enak. Jadi dua-duanya bermasalah. Jadi yang sebelah nggak terlalu terdengar ya. Tapi kalau kalian mat itu yang channel 2 ini ya suaranya kecil ya. Kalau dibandingkan dengan ini ya, dengan yang ini dengan ini itu beda banget ya. Yang sini beda banget. Ketika cek pengukuran pada IC-nya udah jelas itu ya. Jelas terjadi kebocoran. Yang channel 2-nya itu kecil cuma 1, sekian, yang channel 1-nya itu sampai 11. Ya biasanya kalau bocor seperti itu IC-nya ya, tapi setelah ganti IC ternyata tetap sama aja. Ya, cek komponen sekitar, resistornya. Ya, setelah cek kalau kalian cek dalam kondisi terpasang ternyata nggak mencurigakan ya. Itu lepas dulu, kalian cek ya. Makanya tadi saya skip itu karena apa? Ya nyarinya memang susah ya. Susahnya itu seperti itu. Jadi ketika terpasang itu belum tentu kita cek itu normal, sepertinya normal ya, tapi setelah dilepas baru ketahuan bahwa dia bermasalah, seperti itu ya, baru ketahuan. Nah, jadi ini ya jelas ya, ini saya ganti. Ini ukurannya besar, lebih besar dari ini ya, lebih besar. Ya. Fix yang bermasalah di situ. Ini IC-nya udah saya terlanjur ganti ya, biar terpasang aja lah ya, daripada nanti lepas pasang copot lagi. Nah, itu ya. Jadi kasusnya seperti itu. Itu sering sekali terjadi dan saya temui, terutama di mixer gitu ya. Mixer itu resistor mulur putus, sering sekali. Bukan mulur ya, nilai hambatannya udah berubah, itu sering sekali ya. Jadi ya solusinya ini karena apa namanya ya, cuma nggak ada perbandingannya ada sebelahnya, cuma kan berbeda rangkaian ya, ya, nggak bisa jadi perbandingan ukuran ketika kalian ngetes ya, karena kebetulan ya ini dua-duanya juga Suloyo semua ya, seperti itu. Kalau ini channelnya banyak, nah ini ternyata yang mono ini yang ada kompresornya ini ya, ada kompresornya itu ada beberapa channel lah, itu bisa kalian bandingkan. Kalau ini ya agak susah membandingkan, kecuali yang sini normal sini bermasalah, nah itu bisa dibandingkan. Tapi biasanya secara diukur itu tetap ada sedikit perbedaan tetap ada ya, sedikit perbedaan ada itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kalian mengalami kasus channel 1 mati, nggak bunyi, ngemprek, suaranya serak seperti ini, ya itu kalian cek aja ya, ganti dulu IC-nya paling gampang. Saya selalu menyarankan bahwa paling gampang ganti IC-nya. Setelah itu kalau masih bocor ya rangkaian sekitarnya, terutama resistornya. Kalau ada transistor ya bisa juga transistornya, tapi jarang ya, kecil kemungkinan. Lebih banyak persentasenya resistor rusak daripada transistor. Kalau kapasitornya mas, kapasitor lebih kecil lagi kemungkinan persentasenya rusak ya, lebih kecil. Saya belum tentu dalam sekian memperbaiki itu satu bermasalah, kapasitornya itu belum tentu ya, belum tentu. Apalagi elko-nya itu jarang sekali saya temui rusak gitu ya, elko. Kalau kecuali secara fisik gitu ya, elko seperti ini ya, elko seperti ini ya. Paling sering resistor, IC gitu ya, transistor ya, antara itu. Persentase yang paling banyak itu ya IC, kemudian resistor, transistor, seperti itu ya. Nah ini saya tinggal masang lagi ya, merapikan lagi karena udah clear ya, secara diukur juga udah jelas gitu ya. Tanpa ngecek suara sebetulnya udah bisa tahu ya gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya servisannya, blokotokannya.
Sampai ketemu ya di video selanjutnya, pelokotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.